31 Agustus 1290, ketika Raja Inggris memerintahkan Yahudi untuk diusir dari negaranya. Al-Quran menggambarkan karakter orang-orang Yahudi dengan sifat yang buruk. Berabad-abad lamanya, mereka tersebar di penjuru negara di dunia. Dan di situ pula, masyarakat asli merasakan tingkah dan ulah Yahudi yang meresahkan. Salah satunya di kerajaan Inggris pada abad pertengahan. Pada 31 Agustus tahun 1290, saat itu dunia Islam sedang dipimpin oleh negara Mamalik yang berpusat di Kairo. Eropa merasakan ketegangan dengan komunitas Yahudi yang terlalu memonopoli perdagangan dan bersikap merendahkan pada warga setempat. Hal itu membuat Raja Inggris, King Edward I, membuat kebijakan pengusiran Yahudi dari Inggris. Nama dekret raja itu adalah Edict of Expulsion, yakni keputusan kerajaan yang dikeluarkan oleh Raja Edward I dari Inggris pada 1290 yang mengusir semua orang Yahudi dari kerajaan Inggris. Edward memberitahu bahwa penguasa di semua kota-kotanya ingin semua orang-orang Yahudi diusir selambat-lambatnya pada hari kudus tahun itu. Dekret pengusiran tetap berlaku selama sisa abad pertengahan. Dekret itu bukanlah peristiwa yang tiba-tiba ada, tetapi puncak lebih dari 200 tahun peningkatannya kebencian warga lokal kepada Yahudi di Inggris. Bernard Glassman, dalam buku Images of the Jews in England, menulis bahwa reputasi Yahudi menjadi buruk karena perkara uang. Orang-orang Yahudi dikenal sebagai rentenir lintah darat yang membuat mereka sangat dibenci di kalangan gereja dan masyarakat umum. Sementara sikap anti-Yahudi tersebar luas di Eropa, termasuk di Inggris. Citra Yahudi sebagai sosok jahat yang membenci Yesus Kristus mulai menyebar luas. Dan mitos seperti kisah Yahudi yang suka membuat ritual sesat menyebar ke seluruh Inggris serta di Skotlandia dan Wales. Menurut Anda, bagaimana sikap kaum muslimin pada Yahudi di zaman itu? Ketika Yahudi diusir banyak tempat, kaum muslimin justru yang menyelamatkan mereka. Meskipun umat Islam pun tahu bahwa komunitas Yahudi tetap harus diwaspadai. Namun mereka tetaplah manusia, punya hak untuk hidup. Misalnya yang terjadi di Spanyol. Ketika kerajaan Aragon, Castilla, ramai-ramai berburu Yahudi. Mereka justru diselamatkan oleh armada laut Uthmani dan memberikan mereka tanah untuk hidup di wilayah kaum muslimin. Lebih dari 150.000 pengungsi Yahudi telah mencari perlindungan Uthmani. Sultan telah mengirimkan fermans, dekret kekaisaran ke seluruh kekaisaran bahwa para pengungsi harus disambut. Mereka pun mendapat tempat dan hak hidup dalam masa pemerintahan negara Mamalik di Mesir. Selama Mamalik memerintah, ada orang-orang Yahudi diberikan peran untuk membantu industri persenjataan. Ketika Prancis masuk ke Mesir pada tahun 1416, Yahudi dipaksa membayar upeti yang jauh lebih mahal daripada ketika berada dalam kekuasaan muslimin. Sekarang segalanya terbalik. Yahudi lupa ketika Eropa mengusirnya. Siapa yang menerima mereka? Mereka pura-pura tidak tahu. Ketika dunia menganggap mereka bencana, masih ada umat Islam yang memberi kesempatan dan tanah untuk penghidupan mereka. Wallahu a'lam bishawab.